seperti kita berzikir. Zikir itu kan sifatnya itu dari dalam keluar, dari batin ke zahir kita kan. Jadi membuat terciptanya sesuatu. Sehingga kalau misalkan kita mengkorespondisikan atau meresonansikan zikir kita dengan zikirnya Tuhan, maka dunia ini tuh akan terjaga. Contohnya dia mengimajinasikan suatu form lampu nih. Jadi dia ingin menciptakan suatu lampu. Materinya belum ada, jadi belum termanifestkan. Tapi sebenarnya di alam semesta atau kayak di universe yang lain, itu sebenarnya lampu itu sudah ada gitu. Maka dia bereksperimen berkali-kali dan mengalami kegagalan berkali-kali. Seperti bagaimana di hidup ini kita juga mengalami ujian berkali-kali kan. Sampai akhirnya dia bisa beresonansi gitu dengan kuanta yang ada di semesta yang lain ini, dan akhirnya memateri. Jadi dengan dia terus berkorespondensi dengan kuanta yang belum manifest di dunia yang sekarang ini, akhirnya yang ada di imajinasi dia terbentuk atau menjadi memateri di universe yang sekarang ini kan. Nah, maka dari itu kuanta atau vibration kita harus selalu bervibrasi dengan alam semesta kalau misalnya kita mau membuat sesuatu itu memateri. Sebenarnya di alam sana itu sudah ada blueprintnya. Namun kebetulan Thomas Alva Edison lah yang menemukan si lampu ini karena ia yang mengimajinasikannya. Jadi sebenarnya kita juga sebagai manusia itu bisa melakukan eksperimen dan juga menemukan atau menginvent hal-hal yang baru, ide-ide yang baru. Kita juga bisa melakukan penemuan. Karena kita memiliki daya imajinasi, kita memiliki kuanta di dalam imajinasi kita. Jadi kalau misalkan kita terus berusaha agar kuanta kita ini bisa bervibrasi dan beresonansi dengan kuanta yang di alam sana, yang manifest, maka akan muncullah si imajinasi ini ke alam fisik gitu. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa kalau misalkan di alam yang manifest dan di in the now, itu tidak ada lagi konsep space and time kan, khususnya time. Tidak ada lagi past dan future, hanya ada now dan the present. Maka dari itu saat si lampu ini muncul ke alam fisik dan dunia ini, maka ada waktu gitu. Maka ada tahun kapan kapan si lampu itu ditemukan. Padahal sebenarnya si lampu ini adalah sesuatu yang ever present. Dia selalu ada, dia sudah ada di alam sana gitu. Maka dari itu sama juga halnya seperti kita berzikir. Zikir itu kan sifatnya itu dari dalam keluar, dari batin ke zahir kita kan, kalau manusia. Jadi membuat terciptanya sesuatu kan. Sehingga kalau misalkan kita mengkorespondisikan atau meresonansikan zikir kita dengan zikirnya Tuhan, maka dunia ini tuh akan terjaga. Seperti bagaimana kuantanya si Thomas Alva Edison ini beresonansi dengan kuanta alam semesta yang di sana. Apapun yang ada di langit dan bumi ini, itu selalu berzikir untuk Tuhan. Mau itu tumbuhan, mau itu animals, mau itu segala sesuatu yang ada di laut dan yang di darat, itu selalu berzikir untuk Tuhan. Dan Tuhan pun berzikir untuk kita melalui alam semesta ini, gitu. Jadi kalau nggak salah dulu, saya pernah dengar bahwa kalau misalkan kita mendengar petir atau hujan, nah itu tuh kita harus mengucapkan syukur karena itu merupakan suatu bentuk atau manifestasi dari zikirnya Tuhan. Jadi seperti bagaimana si elektron-elektron ini
terus berputar mengelilingi inti atom, kita juga harus terus-menerus menggerakkan elektron-elektron atau atom kita dengan berzikir supaya atom-atom yang ada di diri kita ini bisa berkorespondensi dengan Tuhan dan menjaga segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berzikir membawa kesadaran kita pada nothingness dan menciptakan energi yang akan menciptakan energi untuk form. Kalau misalkan kita ingin menciptakan form, maka kita harus menciptakan energi dong. Nah, jadi kalau misalkan kita mau sesuatu itu manifest atau sesuatu itu memateri, maka kita harus berzikir supaya kuanta kita atau atom kita itu beresonansi dengan alam semesta dan juga dengan Tuhan. Materi itu adalah hasil kondensasi dari proses-proses spiritual. Jadi supaya mind kita itu bisa berkoresponden dengan materi, maka kita harus senantiasa mempraktikkan 3 ritual tersebut, yaitu self-inquiry, transcendental meditation, dan juga doa ataupun prayer. To go beyond, you're going beyond the field of reality, duality, dan akhirnya mengexperience oneness. Kalau kita lihat skema yang ada di PPT ini, dari permukaan kita akan mengalami atau melalui yang namanya fase yang bernama relativitas dan juga dualitas. Nah, di situ kita masih berada di fase ignorant kan. Tetapi ketika kita sudah melakukan transcendental meditation, prayer, dan juga self-inquiry, maka kita akan naturally dive ke level intelektual dan juga mind yang lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita sudah berada di deeper levels of mind dan intellect, maka kita akan connect ke deeper levels of matter. Ketika kita sudah connect ke deeper levels of matter, atau sudah mengakses consciousness yang lebih tinggi lagi, maka kita akan merasakan yang namanya creativity, intelligence, energy, love, power and bliss, dan juga peace. Nah, elemen-elemen ini memiliki kualitas, yaitu forever unbounded, eternal, immutable, immortal, consciousness, dan juga fullness. Jadi, ketika kita sudah mengakses deeper levels of matter, intellect, dan juga mind, kita akan obtain atau mendapatkan yang namanya kreativitas, intelligence, energy, love, dan power. Dan si creativity, intelligence, energy, love, and power ini, dia sifatnya itu tidak sementara. Dia itu eternal, unbounded, atau tidak terbatas, atau infinite, dan juga immutable. Jadi dia tidak akan moving gitu, dia unmoved. Dia benar-benar fixed. Dia juga tidak memiliki awal dan akhir. Karena dia selamanya tidak terbatas, sudah tidak ada konsep time lagi. Semua orang atau everyone itu bisa mengalami hal ini. Mereka bisa mengakses deeper levels of matter, deeper levels of intellectual dan mind. Ini kalau dia sering praktek transcendental meditation, self-inquiry, dan prayer atau doa. Jadi, kalau misalkan kita mau go beyond the field of reality dan duality, dan mengexperience oneness, dan terus berkorespondensi dengan kuanta-kuanta yang di alam semesta ini untuk menjaga, melestarikan, dan juga membentuk segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka kita harus senantiasa melakukan 3 ritual itu, yaitu transcendental meditation, self-inquiry, dan prayer atau doa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.